hal-hal yang bisa secara normal terjadi pada ovarium seorang wanita, dan ini akan mengganggu seluruh sistem di ovarian itu sendiri. Jadi seperti berjambang ya, atau kemudian jerawat yang sulit sembuh, bisa muncul gangguan kardiovaskuler di kemudian hari, bahkan bisa memicu kanker endometrium suatu saat di periode hidupnya nanti. Kalau Anda baru-baru ini didiagnosis atau divonis PCOS, jangan buru-buru panik. Saya paham, pasti banyak sekali yang muncul di pikiran Anda. Apakah saya nanti bisa hamil? Bagaimana siklus saya? Kemudian bagaimana ini akan mempengaruhi hidup saya, kondisi badan saya? Apakah saya memerlukan terapi hingga operasi? Tenang dulu, tenang dulu. Di sini, di video ini, saya akan mengupas tuntas dari awal sampai akhir tentang PCOS. Jadi simak video ini dan jangan buru-buru panik. Sekarang kita membahas PCOS atau singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Per definisi yang sudah ditetapkan WHO, ini adalah suatu perubahan atau gangguan hormonal yang cukup sering terjadi. Dan ini akan mempengaruhi kondisi menstruasi dari seorang wanita. Karena ada kondisi androgen yang tinggi sehingga akan mengganggu ritme ovulasi, dan itu membuat siklus dari seorang wanita bisa menjadi kacau balau. Nah, tapi mungkin Anda juga sudah mendengar bahwa baru-baru ini di tahun ini di 2026 ada jurnal yang di-launching oleh pakar PCOS dunia, yaitu Helena J. Tide dan teman-temannya tentu saja membuat suatu penamaan baru yang disebut dengan PMOS. Apa itu PMOS? Ini adalah Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Kenapa nama ini dipilih? Karena seperti yang kita ketahui bahwa PCOS itu tidak sesimpel hanya multikistik di ovarium yang mengganggu siklus menstruasi. Tapi di sini bisa terjadi keterlibatan hal-hal lain seperti hal-hal metabolik. Ya, kemudian metabolik itu seperti gangguan resistensi insulin. Bisa mengacu ke sampai terjadinya diabetes pada seorang wanita. Terus kemudian ada gangguan poliendokrin. Di sini ternyata PCOS ini juga melibatkan berbagai macam hormonal yang terjadi di tubuh seorang wanita. Terus kemudian O-nya ovarian jelas sama. Bahwa dengan adanya gangguan ini semua mengganggu hal-hal yang bisa secara normal terjadi pada ovarium seorang wanita. Dan ini akan mengganggu seluruh sistem di ovarian itu sendiri. Jadi wanita mengalami gangguan menstruasi, kemudian terjadi kondisi hiperandrogen di sana, dan membuat gejala-gejala klinis yang sering muncul pada seorang wanita dengan PCOS atau PMOS. Oke, dan di akhir video ini saya akan spill nih 3 kesalahan yang sering dilakukan bila Anda sudah didiagnosis PCOS atau PMOS. Jadi pastikan Anda nonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita bahas persatu. Jadi poliendokrin tadi, bahwa di sini terjadi ketidakberaturan berbagai macam hormonal yang ada di tubuh wanita. Yang pertama seperti gangguan insulin. Di sini seperti yang kita kenal, insulin ini kan berpengaruh dengan intake gula yang akan diproses oleh tubuh ya. Jadi ini akan terjadi gangguan resistensi insulin pada badan seorang wanita. Terus kemudian terjadi juga gangguan androgen. Jadi androgen ini adalah ibaratnya yang sering kita lihat di laki-laki. Jadi hormon androgen laki itu lebih tinggi pasti. Nah, tapi di wanita ini tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Makanya bisa muncul tanda-tanda seperti berjambang ya, atau kemudian jerawat yang sulit sembuh, tumbuh rambut-rambut yang tidak normal di kaki, paha bagian belakang, di pinggang, kemudian di pantat, ya, di punggung dan lain sebagainya. Terus kemudian hal ini juga bisa mengganggu neuroendokrin lainnya. Nah, selain itu ada gangguan metabolik. Metabolik itu ya kayak badan seorang kita aja gitu. Jadi
Gangguannya ini bisa ada obesitas, bisa muncul gangguan kardiovaskuler di kemudian hari, bahkan bisa memicu kanker endometrium suatu saat di periode hidupnya nanti. Terus kemudian bisa muncul juga gangguan seperti gangguan tidur, gangguan mood yang terjadi, depression, bahkan bisa juga terjadi pada seorang wanita pengidap PMOS. Kemudian ovarium. Nah, kalau ovarium ini kaitannya dengan organ reproduksi tentu saja ya. Jadi ibaratnya kita membayangkan ini sebuah kebun lah ya, katakanlah sebuah kebun yang harusnya tiap bulan itu kita panen satu macam aja ya, atau satu yang berhasil kita panen, karena dia akan tumbuh menjadi yang dominan dan kemudian akan menetas dan dapat kita ambil, dapat kita panen. Nah, tapi kalau kondisi ovarium yang multikistik atau polikistik ini, dia banyak. Jadi kayak nggak fokus, tapi nggak ada yang bisa tumbuh secara dominan dan otomatis tidak ada yang akan bisa kita panen. Nah, ini juga sama, tidak ada sel telur yang matang. Otomatis tidak akan ada pembuahan dan itu akan bisa mengganggu ritme hormon ya. Di sini estrogen, progesteron bisa terganggu, LH, FSH bisa juga terganggu. Ini yang mengganggu siklus menstruasi dan bisa berakibat bagi pasangan yang sudah menikah jadi sulit hamil. Eits, tunggu dulu. Kalau sejauh ini videonya bermanfaat, saya boleh dong dibantu untuk subscribe YouTube channel saya, Instagram saya di follow, TikTok saya, ataupun akun thread saya. Di sini ya. Oke, sekarang kita akan membahas apa sih penyebabnya. Itu kan yang suka ditanyakan. Nah, jadi ini bisa dibilang multifaktorial atau banyak sekali penyebab, tapi tidak bisa salah satu yang kita ambil sebagai ini penyebabnya gitu ya. Jadi di teori itu dikatakan, ini ada suatu publikasi jurnal juga yang ditulis di tahun 2023 yang dipublish di NHS, itu mengatakan bahwa tadi multifaktorial. Yang pertama bisa kaitannya dengan genetics. Terus kemudian ada kaitannya dengan toksin yang ada di lingkungan kita, entah itu polusi, entah itu makanan, plastik maybe sekarang ya. Terus kemudian ada teori terbaru tentang dysbiosis dari saluran cerna. Ada perubahan mikrobiota usus yang berubah yang memicu terjadinya peradangan kronis. Kemudian adanya gangguan lifestyle, habit, gaya makan kita, pola kita yang konsum terlalu banyak sugar, terlalu banyak karbohidrat, mager, ya, itu juga akan mempengaruhi hal ini semua. Sehingga di sini dia akan kemudian menyebabkan berbagai macam gangguan. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada terjadi gangguan endokrin, ya, terjadilah gangguan hormonal. Kemudian terjadi juga kondisi hiperandrogen. Kemudian juga terjadi gangguan resistensi insulin. Dan ini semualah yang akan menyebabkan seorang wanita itu mengalami suatu PCOS atau PMOS. Nah, setelah PCOS ini akan menyebabkan banyaknya gejala yang muncul yang mungkin kita sering temui. Terus kemudian bisa memicu terjadinya kondisi gangguan reproduksi. Ini yang membuat pasien juga sering datang ke dokter kandungan. Kemudian juga adanya gangguan metabolik atau tadi seperti yang saya sebutkan di awal video kita, bisa terjadi obesitas, gangguan kardiovaskuler, gangguan mood, gangguan tidur, ya, bahkan orang bisa mengalami depresi karena mungkin penampilannya jadi tidak percaya diri lagi. Nah, gejala yang muncul pada pasien wanita PCOS ini dikategorikan ada 4 gambaran besar yang sering kita ambil. Yang pertama tipe A, kemudian yang kedua tipe B, tipe C, dan tipe D. Ini biasanya ada 3 utama gejala besar yang muncul. Yang pertama hiperandrogen. Di sini yang tadi saya bilang, hiperandrogen itu hormon laki, jadi munculnya kayak cowok. Ada kumisnya, jambang, terus kemudian ada bulu-bulu di paha bagian belakang, kemudian di punggung, di dada, bahkan di rambut ketiak gitu ya. Terus kemudian
Biasa laki-laki suka jerawatan susah sembuh. Kadang juga itu muncul. Kemudian ada kebotakan, kayak modelnya laki-laki, botaknya laki-laki. Nah, itu juga harus diwaspadai. Terus kemudian ada gambaran lain, yaitu gambaran gangguan siklus menstruasi. Jadi orang kadang 2 bulan tidak dapat haid, 3 bulan tidak dapat haid, atau bahkan sebulan nih jadi pendarahan terus, flek terus. Nah, itu juga sama. Terus kemudian yang ketiga, ini harus dengan pemeriksaan dokter, dilakukan USG transvaginal, dilihat gambaran ovariumnya. Ini harus ada gambaran ovarium polikistik, di mana didapatkan folikel yang banyak, lebih dari 20, dengan volume ovarium kalau diukur oleh dokter di atas 10 cm kubik. Nah, pertanyaannya, apakah saya masih bisa hamil? Tentu saja jawabannya sangat mungkin, sangat bisa. Dan bukan nggak mungkin bisa hamil alami bila tidak ada faktor penyebab yang lainnya ya. Nah, dan bahkan ada panduan atau guideline yang sudah ditetapkan oleh ESRE atau European Society of Human Reproduction and Embryology di tahun 2023. Ini sudah sangat lengkap panduannya. Misalnya yang non obat apa, yang pakai obat apa, teknik bedah yang bisa digunakan, sampai IVF bagaimana petunjuknya, itu sudah ada semua. Dan itu memang ranahnya dokter SPOG subspesialis FER untuk menangani hal-hal tersebut. Nah, apa yang Anda bisa lakukan bila Anda sudah didiagnosis ini ya? Saya akan memberikan panduan. Yang pertama adalah menjaga pola hidup yang sehat. Ada 2 hal di sini, olahraga dan makanan. Nah, kita bahas makanan dulu. Jadi makanan yang harus Anda makan adalah porsi yang baik. Jadi tujuannya adalah membatasi asupan kalori, membatasi asupan karbohidrat di sini. Lebih banyak sayuran, buah, protein yang dikonsumsi, ya. Terus kemudian untuk detailnya nanti bisa sambil berkonsultasi dengan dokter Anda atau dokter gizi klinik Anda. Terus kemudian olahraga. Olahraga yang dianjurkan oleh panduan menurut ESRE tadi adalah kita cukup berjalan ya dengan zona 2 heart rate-nya nih dengan 300 menit per minggu, atau kalau gampangnya adalah 45 menit sampai 1 jam setiap hari aja dikerjakan. Terus kemudian jangan lupa tambahkan strength training. Ini bisa di gym, kemudian pilates bisa ya, weightlifting bisa 2 kali per minggu. Dan tambahannya adalah pola tidurnya juga harus disesuaikan, karena trio ini harus dilengkapi: olahraga yang baik, makan yang bagus, dan istirahat yang cukup. Dan jangan ragu untuk lakukan konsultasi dengan dokter spesialis Anda. Ingat ya, jangan mengkonsumsi obat-obatan dulu walaupun sudah dikatakan ini ada. Tapi kalau Anda belum melakukan konsultasi dengan dokter, takutnya tidak sesuai untuk badan Anda. Nah, ini dia 3 kesalahan utama yang sering saya temui kalau ketemu pasien. Yang pertama, sering dapat informasi yang bertebaran di media sosial yang gak jelas sumbernya, terus kemudian diaplikasikan pada dirinya. Yang kedua, tadi karena mencoba berbagai macam obat, akhirnya menunda-nunda waktu untuk melakukan konsultasi dengan ahlinya, sehingga penanganannya jadi delay atau terlambat. Yang ketiga, biasanya nih orang yang sudah melakukan konsultasi tapi berpindah-pindah juga, akhirnya kayak hopeless, menyerah lebih cepat, terus merasa udah nggak mampu, dan bahkan ada yang merasa mandul misalnya ya, karena dikata-katakan oleh keluarganya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Kok ditanyakan terus? Itu kesalahan-kesalahan yang umum muncul yang sering saya temui. Oke, semoga video ini membantu Anda lebih paham tentang PCOS atau PMOS. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa tolong subscribe channel YouTube saya, follow Instagram dan TikTok saya, dan jangan lupa kita ngobrol di Threads. Kalau ada pertanyaan, komen, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya atau saya jawab langsung. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain.